Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kalian kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, dalam perjalanan tengah-tengah dunia ini tidak jarang kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh sebab itu, hendaklah dalam perjalanan hidup ini suami istri saling menolong, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan supaya semua nanti selamat sampai ke akhir perjalanan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami Tuhan, kalau Engkau sudah berfirman, berarti Tuhan sanggup menguatkan kami, tetapi kami juga harus saling menolong satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru surat Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 12 dan 13. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Saudara pemirsa, ini bicara tentang dua hal yang seperti dua sisi mata uang koin. Yang pertama adalah boleh jadi di sini yang pincang itu adalah engkau sendiri. Kenapa sampai pincang? Karena beratnya beban yang ditopang oleh kakimu sehingga akhirnya dalam perjalanan itu kakimu terpelecok atau terkilir, sehingga kemudian kakimu menjadi pincang dalam perjalanan selanjutnya. Kalau begitu saudara sekalian, kita punya jawabannya. Jawabannya dari mana? Saya tidak usah buka Alkitab kita, yaitu dari Matius 11 ayat 28. Bunyinya bagaimana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata firman Tuhan.
Lah kalau dia sudah janji, dia sudah panggil kita, berarti kalau kita datang kepadanya, pincang dan kelelahan kita itu hilang lenyap. Mari sekarang datang ke bawah kaki salib Yesus, letakkan semua bebanmu di sana, dan engkau akan diberi kelegaan. Kelegaan dimulai dengan apa? Begini, perhatikan saya baik-baik. Jadi saudara bisa bernafas lega lebih duluan. Jadi jangan anggap itu remeh firman Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah panggil engkau, engkau pasti bisa mengalami kelegaan. Bisa tarik nafas panjang. Puji Tuhan. Sisi yang kedua, saudara sekalian, ialah di mana engkau yang sudah menang harus menolong orang lain. Mari kita baca lagi firman Tuhan tadi. Perhatikan baik-baik. Apa katanya? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Jadi kalau engkau sudah sembuh, sudah bisa jalan tidak pincang lagi, engkau harus menolong teman yang lain, bukan angkat beban mereka, engkau tidak sanggup. Ya, tetapi memperkenalkan kepada mereka hanya ada satu pribadi yang sanggup membuat engkau dapat bernafas lega kembali sesudah engkau terpuruk. Bukannya terpuruk, kata firman Tuhan, mungkin engkau jatuh ke dalam jurang, seperti kata Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan per lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di lembah kekelaman itu pinggirnya tebing, sebelah kanannya itu kirinya tebing, sebelah kanannya itu apa? Jurang. Sangat berbahaya. Itu sebabnya dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris menggunakan kata shadow of death. Jadi lembah bayang-bayang maut. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar hari ini, belajar dengan serius bahwa bersama dengan Yesus kita sanggup melewati yang paling berbahaya sekalipun. Bila engkau sekarang benar sedang terpuruk, bila engkau kesehatanmu memburuk, bila rumah tanggamu sudah seperti benang kusut, datang kepada siapa? Datang kepada Yesus dong. Ya, datang kepada Yesus. Dia sudah janji, pasti dia tepati. Untuk membuat apa? Dialah yang berkuasa menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26, 1 Petrus 2 ayat 24. Dia Yehova Rafa, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. You already healed. Engkau sudah sembuh. Di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, engkau sudah sembuh di sana. Datanglah ke sana, ke kaki salibnya. Kemudian yang kedua ialah apa, saudara sekalian? Bila engkau datang kepadanya, maka bebanmu diangkat. Ada nyanyian mengatakan, burden are lifted on Calvary. Jadi saudara sekalian, tidak ada beban yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Karena itu engkau bawa temanmu itu ke sana kaki salib. Jangan engkau sendiri pikul, nanti engkau roboh lagi. Begitu juga masalah rumah tangga. Hanya Yesus, dengar baik, hanya Yesus yang sanggup mengurai benang kusut itu, saudara sekalian. Ya. Nanti sebentar selesai saudara mendengarkan program ini, bacalah dari Matius pasal 19. Di sana Tuhan mengatakan bahwa engkau harus belajar, engkau harus tekun untuk bisa mengurai benang kusut itu. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya hanya Yesus yang sanggup mengurai benang kusut itu sehingga menjadi benang yang berguna. Dan rumah tanggamu akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, dan engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Jadi tidak pernah lagi engkau berjalan kelihatan engkau pincang. Dan semua yang bersama dengan engkau, yang berbaris bersama dengan engkau, di sekitar engkau juga tidak ada yang pincang.
karena engkau sesudah engkau sembuh dari pincangmu, sudah engkau terangkat dari lembah bayang-bayang maut, setelah engkau dilepaskan di benang kusut masalah rumah tangga, engkau akan mampu menolong orang lain. Sehingga semua orang sekitar engkau, untuk sekarang di sekitar rumah tanggamu, tetangga-tetanggamu akan belajar dari engkau, dan semua dapat berjalan, melangkah tegap, bahkan berlari menuju tujuan, kata firman Tuhan. Jadi hari ini mari kita ingat sesuatu, bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada hal terpuruk, tidak ada benang kusut yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Engkau diminta datang ke bawah kaki salibnya, menyembah Dia di sana, dan minta dengan jujur, akui dengan jujur semua masalah yang engkau alami sekarang, sehingga kemudian Tuhan dapat mengangkat engkau kembali dan engkau dapat meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk supaya kami mengalami kehidupan yang berkemenangan, diangkat oleh Tuhan, dapat meneruskan perjalanan hidup kembali. Dan bila kami bertemu dengan teman-teman kami dalam iring-iringan ini, Tuhan, yang juga pincang, yang letih lesu dan beban berat, kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menggunakan kami, menolong mereka yang mengalami hal tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.